Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di video ini saya akan mencoba menjelaskan perspektif saya tentang kenapa sebetulnya kita wajar untuk menolak sistem khilafah untuk diterapkan di negara kita di Indonesia yang sudah kita sepakati itu menggunakan asas Pancasila. Nah, sebetulnya kan ide ini muncul karena banyaknya organisasi ataupun orang-orang tertentu yang mengkampanyekan ide khilafah. Sederhananya, definisi khilafah yang saya pahami adalah sebuah ide sistem politik yang ingin menyatukan seluruh umat Islam dari seluruh dunia di bawah satu kepemimpinan politik tunggal untuk seluruh dunia. Nah, ini sebetulnya menjadi masalah karena banyak hal. Yang pertama adalah karena ini akan bertabrakan dengan sistem politik yang sudah berjalan di masing-masing negara Islam. Ada misalnya seperti Indonesia yang menggunakan sistem republik, ada yang menggunakan sistem kesultanan, keemiran, raja, dan lain sebagainya. Ada juga yang monarki misalnya di Brunei. Nah, ketika kita ingin menjelaskan dan mengkampanyekan ide khilafah, tentu ini akan bertabrakan dengan masing-masing sistem negara tersebut. Dan terbukti organisasi-organisasi yang mengkampanyekan sistem politik khilafah itu kemudian dilarang di banyak negara-negara Islam. Nah, ide ini kemudian banyak mempengaruhi masyarakat umum karena menurut saya mungkin itu menyentuh kepada sisi emosional dari semangat keberislaman atau keberagamaannya. Jadi misalnya kan pilihannya yang selalu dikasih, misalnya orang ditanya, apakah Anda Muslim? Iya, tentu saja saya Muslim. Nah, kemudian di-challenge pertanyaan itu bahwa ya kalau Anda Muslim, Anda tahu kan bahwa Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, atau Anda tahu kan bahwa Indonesia itu berasaskan Pancasila dan tidak ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika orang awam di-challenge dengan pertanyaan seperti itu, tentu emosi keberagamaannya kan tersentuh. Oh iya ya, betul, saya Muslim, saya mengaku Muslim yang taat, tapi oh iya benar, kenapa saya tidak menerapkan syariat Islam, atau kenapa saya tidak berada di negara yang menerapkan syariat Islam sebagai asas politiknya. Nah, ini kan kemudian membuat orang awam itu merasa berdosa menjadi seorang Muslim tapi merasa tidak menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, karena perasaan berdosa inilah yang menurut saya membuat di beberapa survei dukungan masyarakat awam, termasuk misalnya siswa yang disurvei dan lain sebagainya, itu mereka mendukung penerapan khilafah atau mendukung penerapan syariat Islam, atau misalnya merasa bahwa Pancasila itu dapat diganti, dapat dirubah dengan syariat Islam. Nah, pemahaman yang sederhana masyarakat awam ini sebetulnya harus dijelaskan. Nah, di video inilah saya mencoba ingin menjelaskan bahwa perasaan bersalah karena sebagai Muslim tapi tinggal di negara yang walaupun mayoritas Muslim tapi tidak menerapkan syariat Islam atau tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar negaranya, itu sebetulnya salah. Dalam arti tidak usah merasa berdosa. Kenapa? Karena membandingkan antara Al-Quran dengan Pancasila itu salah. Kenapa? Tidak sebanding. Pancasila adalah buatan manusia, sedangkan Al-Quran kita tahu adalah kalamullah gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang lebih tepat sebetulnya adalah cara kita menerapkan atau cara kita memposisikan Al-Quran dengan Pancasila. Nah, kita tahu misalnya dasar-dasar hukum di dalam agama Islam itu dimulai dari Al-Quran pertama, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga masuklah ke ranah ijtihad ulama. Itu misalnya mulai ijma, kesepakatan ulama, kemudian kias, perbandingan, analogi, dan seterusnya. Nah,
dari situ kita bisa lihat bahwa setelah Al-Quran dan Sunnah itu sebetulnya langsung masuk kepada wilayah ijtihad para ulama. Nah, disinilah sebetulnya letak Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah ijtihad para ulama kita, terutama misalnya di masa awal-awal kemerdekaan ketika negara ini ingin terbentuk. Kita tahu di dalam sejarah Pancasila ada perdebatan tentang pasal pertama di dalam Piagam Jakarta yang kemudian ingin dijadikan sebagai pasal pertama di Pancasila, yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ kan sebetulnya ada perdebatan mengenai ini tentang apakah Indonesia akan menggunakan asas syariat atau tidak. Nah, di masa-masa itu saja kita sudah melihat bahwa ulama-ulama kita di masa itu bisa menerima. Nah, penerimaan mereka ini menurut saya itulah fatwa ulama-ulama kita di masa itu. Terbukti ini didukung oleh ormas-ormas Islam terbesar di Indonesia, sebutlah misalnya NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia misalnya. Nah, karena kita memahami seperti itu bahwa posisi Pancasila itu sebetulnya sudah sesuai dengan syariat Islam berdasarkan ijtihad atau fatwa para ulama kita sejak zaman kemerdekaan atau sejak zaman dibentuknya disepakatinya Pancasila misalnya. Nah, dari sini kemudian kita melihat bahwa apakah misalnya ulama-ulama kita itu sudah merepresentasikan umat muslim secara umum? Ya jelas, karena kita tahu misalnya NU itu saat ini itu menjadi organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Nah, data yang saya punya misalnya ini survei yang dilakukan oleh LSI di tahun 2019. Nah, data yang dikeluarkan LSI itu mengatakan bahwa persentase umat muslim di Indonesia yang mengaku terafiliasi dengan NU atau merasa bagian dari Nahdlatul Ulama itu ada 49,5%. Nah, 49,5% itu kurang lebih sama dengan 108 juta orang penduduk Indonesia. Nah, kalau kita lihat sejarah pengakuan Nahdlatul Ulama dengan Pancasila, itu misalnya kita bisa lihat bahwa sejak tahun 1936 sebelum kemerdekaan tentu saja, karena kita merdeka di tahun 1945, di situ NU sudah menyebut Indonesia sebagai Darussalam. Jadi bukan Darul Islam. Kenapa Darussalam? Jadi Darul Islam, kalau misalnya negara ini memang secara konstitusi, secara institusional adalah negara yang berasaskan Islam, berasaskan syariat, Darussalam artinya negara yang sesuai dengan syariat-syariat Islam, penerapannya gitu. Nah, di tahun 1953 misalnya, NU mengakui keabsahan kepemimpinan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, secara fikih dan menamakannya sebagai Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Nah, inilah kita melihat bagaimana ulama mengeluarkan fatwanya, berijtihad, bagaimana melegitimasi bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Sekali lagi, urutannya yang tadi ya, di usul fikih, sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Sunnah, kemudian masuklah ke ijtihad para ulama, baik berbentuk ijma, qiyas, dan seterusnya. Nah, di Indonesia yang terjadi adalah seperti ini. Nah, kita lanjut misalnya melihat di NU di tahun 83-84 itu kembali menegaskan bahwa Indonesia adalah final perjuangan umat Islam. Tahun 1987 NU bahkan memperkenalkan trilogi ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, ukhuwah basyariyah atau insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Dan terakhir, misalnya di tahun 2019, NU mengganti penggunaan status non-muslim yang tertulis di dalam kitab-kitab klasik seperti istilah kafir harbi, kafir dhimmi, kafir muahad, dan kafir mustamin menjadi satu kata, yaitu muwatinin, seorang warga negara yang sederajat di mata negara. Nah, dari sini kita melihat bagaimana NU selalu berupaya melihat kondisi Indonesia dan menyesuaikannya dengan hukum-hukum yang ada di kitab-kitab fikih atau di kitab-kitab usul fikih yang ada di dalam tradisi umat Islam. Tentu yang tradisional, karena kita tahu NU sebagai representasi
dari ormas yang tradisional yang masih selalu mengupayakan keputusan-keputusannya, pandangan-pandangannya, fatwa-fatwanya itu dekat dengan kitab-kitab klasik. Nah, bagaimana dengan Muhammadiyah? Nah, oh ya, sebelum itu kalau kita membaca lebih lengkap ya, deklarasi hubungan Islam dan Pancasila yang dikeluarkan di dalam Munas, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983 di Situ Bondo, itu setidaknya ada 5 poin. Saya bacakan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Yang kedua, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Yang ketiga, bagi NU, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Yang keempat, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. Nah, ini di sini sangat terlihat jelas, sangat eksplisit bagaimana Nahdlatul Ulama melegitimasi Pancasila, melegitimasi sistem negara kesatuan Republik Indonesia, sistem demokrasi yang kita anut hingga saat ini itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi sekali lagi, tidak perlu merasa berdosa karena banyaknya kampanye-kampanye yang membandingkan Pancasila dengan syariat Islam. Yakinlah bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan pandangan-pandangan para ulama kita. Tadi di NU, sekarang kita lihat di Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat Muhammadiyah, secara massa memang dia tidak lebih banyak dari NU. Misalnya kita lihat survei yang sama, Muhammadiyah itu di survei tahun 2019 itu cuma 4,3% masanya dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama yang 49,5%. Tapi bagaimanapun Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia. Nah, sehingga pandangan-pandangannya sangat perlu untuk dipertimbangkan karena kita tahu NU maupun Muhammadiyah adalah organisasi massa yang dipimpin oleh orang-orang yang sangat paham dengan agama Islam. Nah, bagaimana pandangan Muhammadiyah? Pandangan Muhammadiyah itu misalnya bisa kita lihat ketika Muhammadiyah menyebut bahwa Indonesia adalah Darul Ahdi Wasyahada, yaitu negara kesepakatan yang diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 pada tahun 2015. Darul Ahdi artinya negara yang dibangun berdasarkan mufakat nasional, negara tempatnya berdiri karena segala kemajukan bangsa, golongan, wilayah, kekuatan politik bersepakat untuk membangun Indonesia. Darus Syahadah artinya negeri tempat persaksian. Maka setelah Indonesia merdeka, seluruh elemen bangsa harus mengisi bangsa ini menjadi negara yang maju, sejahtera, adil, dan bermartabat. Nah, itu yang di 2015. Nah, kalau kita lihat pandangan Muhammadiyah, nah ini yang secara jelas ditulis di dalam buku Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di halaman 67-68. Nah, di situ dijelaskan dengan sangat eksplisit bahwa Muhammadiyah memandang bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Negara Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 itu dapat diaktualisasikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini mengutip ayat Al-Quran yang berperi kehidupan maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahwa negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional Darul Ahdi, itu yang tadi, dan tempat pembuktian atau kesaksian Darus Syahadah untuk menjadi negeri yang aman dan damai, Darus Salam. Nah, ini sama
istilah term yang digunakan dengan NU di tahun 1936. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pancasila itu Islami, karena substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Segenap umat Islam harus berkomitmen menjadikan negara Pancasila sebagai darus syahadah, atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan. Nah, itu MUI, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia. Kita melihat ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang merupakan payung umat Islam seluruh Indonesia, yang merupakan tempat berkumpulnya seluruh ormas-ormas Islam. Bagaimana pandangan MUI tentang khilafah? Itu dikeluarkan pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 di Jakarta pada tanggal 11 November 2021. Nah, apa yang dikatakan oleh MUI? Pada dasarnya, sistem kepemimpinan dalam Islam bersifat dinamis, sesuai dengan kesepakatan dan pertimbangan kemaslahatan yang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan menjaga keluhuran bangsa, hirasatu dini, mengatur urusan dunia, siasatu dunia. Dalam sejarah peradaban Islam, terdapat berbagai model sistem kenegaraan dan pemerintahan serta mekanisme suksesi kepemimpinan yang semuanya sah secara syar'i. Ini yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa faktanya saat ini negara-negara Islam dalam pengertian yang menggunakan asas Al-Quran dan Sunnah di dalam konstitusinya, maupun yang secara faktual merupakan negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas Islam, itu semuanya sah secara syar'i, apapun sistem pemerintahannya. Khilafah, ini penegasan MUI, khilafah bukan satu-satunya model atau sistem kepemimpinan yang diakui dan dipraktekkan dalam Islam. Dalam dunia Islam terdapat beberapa model sistem pemerintahan seperti monarki, keemiran, kesultanan, dan republik. Nah, dari sini sebelum saya lanjut, di sini sebetulnya kita bisa melihat bahwa sebagaimana pengakuan MUI bahwa sebetulnya tidak ada satu sistem politik yang bisa kita katakan sebagai sistem politik mutlak, satu-satunya yang sahih, satu-satunya yang valid di dalam ajaran agama Islam. Contohnya adalah bagaimana model kepemimpinan, atau lebih spesifik lagi, bagaimana sistem pemilihan para khilafah setelah wafatnya Rasulullah SAW. 4 khulafaur rasyidin, sahabat-sahabat utama Nabi yang menemani Nabi dalam mendirikan Islam. Kita melihat bahwa ternyata 4 sahabat utama ini juga tidak sepakat tentang sistem pemerintahan itu. Kita melihat bahwa transisi dari Rasulullah SAW ke Abu Bakar, sistem pemilihannya adalah ketika para sekelompok sahabat bertemu di suatu tempat, kemudian Umar yang pertama kali kemudian langsung membaiat Abu Bakar setelah terjadi diskusi, ya sebelumnya tentu ada diskusi. Kemudian Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar sebagai khalifatul Rasulullah istilahnya waktu itu. Lalu kemudian diikuti oleh seluruh umat Islam yang ada di tempat itu, dan kemudian diikuti oleh umat Islam yang lain di beberapa hari kemudian. Nah, selain itu kita lihat lagi misalnya dari Abu Bakar ke Umar, itu Abu Bakar langsung menunjuk Umar bin Khattab. Nah, dari sini saja sudah ada 2. Yang pertama Umar bin Khattab langsung membaiat, yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang ada pada saat itu. Nah, sedangkan Abu Bakar tidak menggunakan sistem itu. Abu Bakar langsung menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah untuk seluruh umat Islam. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa 2 sahabat utama saja itu tidak sepakat tentang sistem pemerintahan di dalam Islam. Lebih spesifiknya, sistem pemilihan pemimpin itu tidak ada satupun yang disepakati. Kalau dilanjut lagi, bagaimana dari Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan, yang dilakukan Umar adalah membentuk satu kelompok majelis musyawarah seperti itu, menunjuk 6 sahabat utama. Nah, Umar kemudian menyuruh 6 sahabat ini untuk berdiskusi dan memutuskan siapa yang menjadi khilafah, penerusnya, pengganti Umar bin Khattab. Nah, disitulah terpilih kemudian Utsman bin Affan. Nah, ini berarti sudah ada 3 sistem politik. Yang pertama baiat,
yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam, sahabat pada waktu itu, yang didahului oleh Umar bin Khattab, baru kemudian diikuti oleh sahabat yang lain. Yang kedua, penunjukan langsung Abu Bakar ke Umar. Yang ketiga, Umar bin Khattab membuat majelis khusus yang kemudian menunjuk Utsman bin Affan. Nah, dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib, kita tahu di dalam sejarah Islam ada banyak kejadian di situ, ada banyak intrik, dinamika dan sebagainya. Yang pada intinya pemilihan Ali bin Abi Thalib itu juga melalui baiat oleh umat Muslim yang kemudian digoyang, ya. Tapi itu selanjutnya adalah sejarah. Tapi sekali lagi yang ingin saya tegaskan di sini, sebagaimana yang ditegaskan oleh keputusan MUI melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwanya di tahun 2021, bahwa tidak ada satupun sistem politik yang bisa kita katakan mutlak sebagai sistem politik satu-satunya yang valid di dalam ajaran agama Islam. Nah, lanjut, Majelis Ulama Indonesia kemudian juga menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sepakat membentuk negara kesatuan yang berbentuk republik sebagai ikhtiar maksimal untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa MUI menolak pandangan yang memaknai khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan. Nah, dari sini sekali lagi saya ingin tegaskan kepada teman-teman bahwa jangan merasa berdosa sebagai muslim yang tinggal di Indonesia dan kemudian karena Anda merasa bahwa Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, dalam arti Indonesia tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar konstitusi kita, tidak perlu merasa berdosa, karena penerimaan Pancasila, penerimaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah menjadi fatwa dari ulama-ulama kita. Tadi sudah kita bahas tentang bagaimana pandangannya Nahdlatul Ulama, bagaimana pandangannya Muhammadiyah, dan yang terakhir adalah bagaimana pandangan dari Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah berkumpulnya ulama-ulama Indonesia, wadah berkumpulnya organisasi-organisasi Islam seluruh Indonesia. Kalau tidak puas, kita lanjut ke yang pandangan dari Al-Azhar. Nah, di tahun 2020, Universitas Al-Azhar Kairo yang merupakan sekarang benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar di dunia, itu melakukan deklarasi konferensi internasional Al-Azhar. Di situ ada beberapa poin, tapi saya cuma mengutip 2 poin yang bersinggungan langsung dengan topik kita tentang negara dan khilafah. Saya bacakan. Poin pertama, negara menurut pandangan Islam adalah negara bangsa modern yang demokratis konstitusional. Al-Azhar diwakili oleh para ulama kaum muslim hari ini menetapkan bahwa Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan negara agama atau teokratis karena tidak memiliki dalil dari khazanah pemikiran kita. Ini dipahami secara tegas dari Piagam Madinah dan praktek pemerintahan Rasul serta para khalifah Rasyidin setelah beliau yang riwayatnya sampai kepada kita. Seperti yang saya bahas tadi, perbedaan antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para ulama Islam di samping menolak konsep negara agama, mereka juga menolak negara yang mengingkari agama dan menghalangi fungsinya dalam mengarahkan manusia. Nah, poin yang penting dari Al-Azhar adalah bahwa betul bahwa Islam tidak mengklaim satu sistem politik tertentu sebagai sistem politik Islam, tapi di sisi lain Al-Azhar juga ingin menegaskan bahwa jangan sampai karena tadi awalnya dibuatkan statement bahwa Islam tidak memiliki satu sistem pemerintahan sendiri, tapi tidak berarti juga bahwa Islam absen di dalam sistem pemerintahan yang ada. Tentu nilai-nilai agama Islam harus hadir di dalam sistem politik, sistem pemerintahan, apapun sistem pemerintahan yang dipilih itu. Yang kedua, khilafah adalah sistem pemerintahan yang diterima oleh para sahabat Rasulullah dan sesuai dengan kondisi zaman mereka. Urusan agama dan dunia pun terselenggara dengan baik dengan sistem tersebut. Namun demikian, tidak ada ketetapan dalam teks Al-Quran dan hadis Nabi yang mewajibkan untuk menerapkan sistem pemerintahan tertentu. Sebaliknya, sistem apapun yang ada di era modern ini dibenarkan oleh agama, selama mewujudkan keadilan, kesetaraan, kebebasan, melindungi negara atau tanah air, dan menjamin hak-hak warga negara, apapun keyakinan dan agamanya, serta tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, jadi ini kembali menegaskan pandangan Nahdlatul Ulama sejak 1936, kemudian Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan pandangan ulama dunia. Nah, jadi
sekali lagi yang ingin saya katakan di video ini untuk teman-teman tentu yang awam ya, yang kemudian terpengaruh dengan adanya kampanye-kampanye penegakan khilafah dan sebagainya, yakinlah bahwa ulama-ulama kita itu adalah mereka orang-orang yang tidak diragukan keilmuannya maupun kesalehannya. Oleh karena itu mereka tidak mungkin mengkhianati ilmu yang mereka punya, mereka tidak mungkin mengkhianati keimanan yang mereka punya. Jadi mulai dari para zaman sahabat, kemudian sampai ke ulama-ulama kita hari ini baik di Indonesia maupun di dunia yang diwakili di Al-Azhar tadi, itu semuanya mengatakan bahwa apapun sistem pemerintahan yang ada sekarang, apapun sistem pemerintahan yang dipilih, khilafah bukanlah satu-satunya yang valid di dalam agama Islam. Apapun sistem politiknya boleh diterapkan selama itu menghadirkan nilai-nilai Islam. Apa itu? Mewujudkan keadilan, kesetaraan, memajukan masyarakatnya dan lain sebagainya. Nah, poin terakhir yang ingin saya sampaikan melalui video ini bahwa kalau menolak khilafah, apakah berarti kamu menolak persatuan Islam? Yang pertama, sebagaimana yang saya katakan di awal, bahwa definisi yang ingin saya terapkan, yang saya yakini di dalam video ini, bahwa khilafah sebagai sistem politik. Jadi ada satu pemimpin politik untuk seluruh umat Islam dunia. Nah, jadi ini ada unsur politiknya. Nah, kalau kemudian teman-teman merasa bahwa dengan narasi khilafah diartikan sebagai persatuan seluruh umat Islam dunia, tentu saya akan 1000% sangat setuju dengan itu. Tapi apakah persatuan itu harus terus diwujudkan dalam institusi politik? Ya, belum tentu. Karena nyatanya sekarang umat Islam di berbagai negara sistem politiknya berbeda-beda. Kalau kita ingin melebur semua itu, jangan-jangan mafsadatnya jauh lebih banyak daripada faidah yang ingin kita dapat dengan persatuan umat Islam. Toh nyatanya sekarang kita sudah punya organisasi konferensi negara-negara Islam, OKI, atau yang bahasa Inggrisnya OIC. Nah, kalau kita ingin menggunakan solidaritas umat Islam seluruh dunia untuk misalnya mengatasi atau membantu saudara-saudara kita di Palestina, di Myanmar dan lain sebagainya, maka saya setuju dengan pendapatnya Pak Quraisyah. Beliau mengatakan bahwa kalau yang diinginkan dari semangat khilafah itu adalah persatuan umat Islam, sehingga kita punya kekuatan untuk menolong saudara kita yang tertindas di Palestina, yang tertindas di Myanmar dan lain sebagainya, di India misalnya. Nah, akan lebih baik jika yang kita kuatkan adalah organisasi konferensi negara Islam tersebut. Nah, misalnya ada lagi argumen, tapi kan OIC atau OKI itu tidak punya kekuatan militer, ya tinggal disepakati saja. Jadi semua negara-negara, kepala-kepala negara Islam itu silahkan berkumpul, dan bagaimana caranya membicarakan supaya ada kekuatan militer misalnya, kalau itu memang diperlukan ya. Nah, tentu yang didahulukan adalah upaya diplomasi, tapi kalau tidak ya saya kira kekuatan militer itu tetap harus dibutuhkan dan disiagakan untuk menjaga marwah umat Islam di seluruh dunia. Nah, dan ini pernah ada sejarahnya walaupun sebentar ya. Jadi kalau kita lihat misalnya sekarang pendudukan Israel di Palestina, itu kan sebetulnya pernah ada sejarahnya bahwa Israel pernah mundur sedikit ya. Nah, yang merupakan kejadian di perang Yom Kippur. Jadi perang Yom Kippur itu kan terjadi afiliasi yang sangat solid antara Suriah, Mesir, Anwar Sadat dan Raja Faisal dari Saudi. Saudi menutup terusan Sueznya sehingga menghentikan pasokan minyak dari negara-negara barat pendukung Israel. Kemudian Anwar Sadat Mesir menggunakan seluruh tenaga militernya untuk menggempur Israel, dan itu berhasil ya, walaupun tidak sampai kemenangan mutlak, tapi itu setidaknya membuktikan bahwa kunci dari solidaritas umat Islam dunia untuk menghentikan intimidasi terhadap umat Islam di seluruh dunia, mau di Palestina, di Myanmar, di India, itu kuncinya adalah pada kesepakatan atau solidaritas negara-negara Islam. Nah, sekarang ini yang menjadi PR-nya, apakah kepala-kepala negara, apakah kepala-kepala pemerintahan dari negara-negara Islam sekarang itu cukup berani untuk melakukan itu? Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa kalau khilafah kita baca sebagai persatuan global umat Islam, saya setuju.
Tapi bahwa kalau persatuan itu diwujudkan dalam sebuah institusi politik, tunggu dulu. Sepertinya menurut saya itu keburukannya akan jauh lebih banyak dibandingkan manfaat yang ingin kita cita-citakan. Pasti akan terjadi peperangan, pasti akan terjadi banyak hal lah yang kemudian justru merugikan umat Islam di seluruh dunia. Nah, kemudian satu poin lagi yang ingin saya tambahkan, kalau yang kita inginkan adalah persatuan umat Islam, yang tadi misalnya sebelumnya saya bahas bagaimana OKI atau OIC itu sebetulnya kalau mau bersatu secara militer, memberikan masing-masing sumbangan kekuatan militernya untuk mendukung Palestina, Myanmar, atau India misalnya mendukung umat-umat Islam yang tertindas di sana, itu tentu saja bisa tergantung kesepakatan mereka. Tapi itu jalan terakhir. Jalan sebelumnya bisa kita lakukan adalah diplomasi. Nah, yang ingin saya katakan kemudian adalah bahwa sebetulnya ada hal lain yang bisa sangat konkret kita lakukan, yaitu bagaimana negara-negara Islam, bagaimana umat Islam seluruh dunia itu bersatu, berkolaborasi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, misalnya sekarang umat Islam misalnya yang paling banyak punya hulu nuklir misalnya Iran, yang maju kedokterannya misalnya Iran begitu. Tapi sekali lagi kita umat Islam susah sekali bersatu karena selalu tetap ada narasi Sunni dan Syiah, dan gara-gara itu loh, karena gara-gara banyak yang menganggap Syiah itu bukan dari bagian Islam maupun sebaliknya misalnya, ya tentu hal ini justru menghambat persatuan tadi itu yang kita harap bisa terwujud untuk menggemukkan kualitas umat Islam secara global di seluruh dunia. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya persatuan Islam itu bisa kita manifestasikan dalam kemajuan kerjasama dalam bidang riset, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Tentu itu akan sangat berdampak baik bagi kemajuan seluruh umat muslim dunia. Nah, saya kira itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan di video ini. Jadi bagaimana saya melihat isu khilafah ini, kenapa isu khilafah ini bisa mendapat banyak dukungan yang terlihat di survei-survei ya, walaupun tetap secara mayoritas tetap banyak yang dukung Pancasila dan NKRI, tapi menurut saya survei-survei yang ada itu cukup perlu untuk disikapi dan diberikan pemahaman kepada masyarakat, karena saya paham bahwa tidak semua yang mendukung khilafah, tidak semua yang mendukung penerapan syariat Islam itu otomatis radikal dalam arti ingin menggunakan kekerasan untuk mewujudkan cita-citanya. Tapi menurut saya itu adalah bagian dari ketulusan mereka beragama, bagaimana teman-teman ingin beragama dengan baik, bagaimana teman-teman ingin beragama dengan kafah hingga di masalah politik kenegaraannya. Nah, di dalam video ini semoga bisa dipahami bahwa sistem politik kita yang sekarang, demokrasi di Indonesia, dengan Pancasilanya itu sudah sesuai dengan syariat Islam sebagaimana difatwakan, sebagaimana ijtihad para ulama kita sejak dulu sampai sekarang di Indonesia maupun global, itu sudah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga jangan ragu, tidak perlu merasa berdosa karena kita menerima Pancasila, karena kita menggunakan demokrasi sehingga kita saat ini misalnya narasinya ini kan karena kita demokrasi sehingga kita tidak bisa maju-maju gitu. Nah, persoalannya kan kita bisa melihat gitu, negara-negara yang menerapkan syariat Islam, apakah secara otomatis kesejahteraan rakyatnya meningkat, apakah secara otomatis di sana tingkat kriminalitas betul-betul nol gitu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa negara-negara yang paling aman di dunia, yang paling sejahtera, yang paling bahagia itu bukan negara-negara Islam, baik negara Islam dalam arti yang menerapkan syariat Islam maupun yang populasi penduduknya itu mayoritas Muslim. Jadi apapun sistemnya, semuanya valid, semuanya sah dalam kacamata syariat Islam. Tinggal bagaimana menggunakan sistem politik itu untuk sebaik-baiknya menyejahterakan warganya, memajukan masyarakatnya, memajukan bangsanya. Nah, dari situ kemudian kita bisa berkolaborasi secara global dengan negara-negara Islam lainnya untuk memajukan umat Islam seluruh dunia. Karena kita tahu dengan ajaran agama Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video ini. Semoga ada manfaatnya, semoga sedikit bisa memberi pencerahan
Kalau ada kesalahan dari yang saya sebutkan atau misalnya ada teman-teman yang tidak setuju ya tidak apa-apa juga, mohon saya dikoreksi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.